Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidana wa maulana Muhammad ibn Abdillah. Wala haula wala quwwata illa billah. Amma ba'du. Sahabat budaya yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Halo Mas ya? Iya Ustadz, monggo silakan. Karena atas segala limpahan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya kepada kita semua, sehingga pada pagi hari ini kita bisa berkumpul bersama-sama meskipun hanya lewat suara di acara kesayangan kita, yaitu Cahaya Pagi RRI Surabaya. Ya. Sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan besar Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat budaya yang dirahmati oleh Allah, tema kita kali ini yaitu jual beli online menurut Islam. Sebelum masuk tema, saya akan menjelaskan tentang pengertian dari jual beli itu sendiri. Ya. Jual beli sendiri dalam istilah fikih disebut dengan al-bai, yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Sedangkan menurut istilah, yang dimaksud jual beli adalah menukar barang dengan barang atau menukar barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan. Sahabat budaya yang dirahmati oleh Allah, dasar hukum dari jual beli sendiri terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 275. Bismillahirrahmanirrahim. Wa haramallahul bai'a wa harramar riba. Artinya, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Dalam sebuah hadis disebutkan at-tahabu bis-tahab wal fiddatu bil fiddah wal burru bil burri wasyairu bis syair wat tamru bit tamri wa milhu bil milhi mislan bi misli sawaan bis sawain yadan bi yadin fa idza talafat hadhil asnafu tabi'u kaifa situm idza kana yadan bi yadi. Jika emas dijual dengan emas, perak dijual dengan perak, gandum dijual dengan gandum, syair dijual dengan syair, kurma dijual dengan kurma, dan garam dijual dengan garam, maka jumlah takaran atau timbangan harus sama dan dibayar kontan. Jika jenis barang tadi berbeda, maka silakan engkau membarterkannya sesukamu, namun harus dilakukan secara kontan. Artinya jual beli dalam Islam itu diperbolehkan selama beda. Jika emas dengan emas harus setara, jika perak dengan perak harus setara,
Jika gandum dengan gandum harus setara. Tapi kalau barternya barangnya berbeda, maka bisa sesuka. Artinya kalau uang dengan uang juga tidak boleh. Sahabat budaya yang dirahmati oleh Allah, kita tahu di zaman yang serba maju dan modern ini, di mana semua orang sekarang punya yang namanya smartphone. Kegiatan jual beli secara online adalah sesuatu yang tidak asing lagi, bahkan digemari. Karena mungkin sifatnya yang gampang, mudah, dan tidak perlu kemana-mana. Apalagi kita tahu bahwa banyak barang yang sulit kita cari di toko offline, tapi begitu gampangnya kita cari di toko online. Bahkan kadang-kadang harga barang di toko online jatuhnya lebih murah daripada di toko offline. Inilah yang menyebabkan jual beli online menjadi primadona di kalangan masyarakat. Yeah. Lalu bagaimana hukum dari jual online tersebut menurut Islam? Sahabat budaya yang dirahmati oleh Allah, tentu saja jual beli secara online itu sama seperti jual beli secara offline. Hukum jual beli secara online hukumnya adalah mubah atau boleh. Dengan artian ketika objek atau barang yang diperjualbelikan tidak haram, tidak mengandung unsur riba, tidak mengandung unsur penipuan atau gharar dan perjudian maisir. Sahabat budaya yang dirahmati oleh Allah, di dalam Islam jual beli itu terdapat syarat dan rukun. Ataupun syarat jual beli dalam Islam antara lain yaitu 1. Penjual dan pembeli melakukan transaksi dengan sadar dan ridha. Artinya tidak ada paksaan dari salah satu pihak. Yang kedua, syaratnya ialah pembeli dan penjual harus sudah dewasa, cakap, dan dalam kondisi sadar. Artinya tidak ada boleh tindakan menipu, mengelabui, atau membohongi salah satu pihak. Yang ketiga, adanya akad atau kesepakatan jual beli sehingga keduanya mengetahui dengan sadar bahwa telah melakukan transaksi. Dan yang keempat, barang yang diperjualbelikan adalah milik penjual. Artinya barang tersebut bukan barang curian, bukan barang pinjaman, atau barang yang sebagian atau seluruhnya adalah milik orang lain. Artinya separuh miliknya, separuh milik orang lain. Tidak boleh itu. Barang yang diperjualbelikan harus miliknya. Dan yang kelima, barang yang diperjualbelikan bukan yang diharamkan dalam Islam. Contohnya jual beli narkoba, khamr, dan lain sebagainya. Dan yang keenam, harga jual harus jelas dan transparan. Antara penjual dan pembeli harus jujur dengan harga jual yang disepakati. Selain syarat jual beli, ada rukun jual beli yang perlu kita ketahui. Rukun sendiri berarti hal-hal yang harus ada saat jual beli berlangsung. Adapun rukun jual beli dalam Islam yaitu 1. Adanya pihak yang bertransaksi. Artinya harus ada antara penjual dan pembeli. Jika salah satu tidak ada, maka jual beli tidak akan bisa dilakukan. Nomor 2, rukunnya adanya barang atau objek yang dijual belikan. Karena jual beli sendiri merupakan proses tukar menukar. Artinya barang atau objek yang diperjualbelikan harus ada saat transaksi ini berlangsung. Artinya bukan barang yang fiktif. Lalu bagaimana kalau online? Nah,
Kita tahu di zaman awal-awal dulu marketplace banyak orang yang memanfaatkan cashback karena cashbacknya yang terlalu besar dan gampang, sehingga ada yang namanya transaksi fiktif. Artinya beli, namun hanya beli angin saja. Tong kali tong sama yang beli, nanti saya beli 2 juta dapat cashback 300.000, nanti uangnya dikembalikan, ya barangnya nanti akan kirim potongan. Inilah yang membuat jual beli haram, karena transaksinya itu fiktif, karena mengandung sifat gharar atau penipuan. Lalu yang nomor 3, harga yang disepakati. Jika semua pihak yang terlibat dan barang jual beli sudah ada, maka perlu ada kesepakatan harga. Kesepakatan harga ini harus dilakukan dengan sadar dan jujur oleh kedua belah pihak. Kalau di online kita tahu bahwa ketika kita memilih sesuatu di aplikasi atau di website, pasti sudah ada barangnya dan tertera harganya. Jadi ketika kita memilih menunjukkan bahwa kita setuju dengan harga yang tertera di aplikasi atau website tersebut. Lalu yang nomor 4, yaitu rukunnya adalah adanya proses akad. Akad adalah proses serah terima barang dari penjual ke pembeli. Proses ini diawali dengan disepakati harga jual, kemudian diserahkan uang dan barang masing-masing pihak. Akad ini disepakati dengan bukti tertulis seperti nota, faktur, atau kwitansi. Lalu bagaimana kalau jual belinya online? Ketika jual belinya online, akadnya menggunakan akad salam. Bukan mutlak barangnya yang diakadi, melainkan sifatnya saja yang diakadi ketika akad. Sehingga ketika barang yang sudah kita beli tadi tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, maka kita boleh meretur atau mengembalikan karena tidak sesuai dengan akad yang kita sepakati. Maka dari itu pentingnya akad ini ialah penjual dan pembeli harus mengerti bahwa dalam jual beli itu yang terpenting adalah siap atau menerima dari kedua belah pihak. Hadirin sahabat budaya yang dirahmati oleh Allah, lalu objek yang kelima dan yang terakhir yaitu yang diperjualbelikan harus memiliki wujud atau nampak, dapat dimanfaatkan dan bermanfaat, dimiliki sendiri oleh penjual dan langsung diterimakan ketika. Maka ketika syarat dan rukun itu semua terpenuhi, maka hukum jual beli kita akan menjadi sah dan tidak melanggar dari apa yang disyariatkan oleh agama. Dan berkala untuk kita kalau kita melakukan jual beli yang baik. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan sebagai awalan. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semuanya.